1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Kita akan membaca ke 28 ayat ini. Masih ada yang belum. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan
dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Engkau boleh memimpin dan memberkati, dan kiranya Engkau boleh menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Biarlah hati yang makin mendekat kepada Tuhan boleh makin dinyatakan melalui setiap kebenaran firman yang boleh diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kitab Samuel ini adalah satu kitab yang menceritakan kisah yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Dan kalau kita bicara mengenai zaman hakim-hakim, salah satu kitab yang penting adalah kitab hakim-hakim itu sendiri. Dan di dalam kitab hakim-hakim kita dibawa untuk melihat akan kondisi dari umat Israel pada zaman itu. Dan menariknya pada waktu kitab hakim-hakim ditutup, kitab hakim-hakim itu ditutup dengan satu kalimat yang dimana ada seperti pengharapan di tengah-tengah orang Israel, tetapi juga pengharapan itu dimiliki di tengah-tengah kekacauan yang ada di dalam kehidupan dari orang-orang Israel. Kalau Bapak Ibu buka dari Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25, di situ dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi pada waktu kita membaca kalimat ini, kita mendapatkan satu pemahaman bahwa zaman hakim bukan zaman yang tenang, bukan zaman yang baik-baik saja, tetapi zaman itu adalah zaman yang penuh dengan kekacauan. Baik secara politik mereka kacau, baik secara sosial mereka kacau, baik secara religius mereka juga mengalami kekacauan di situ, atau secara agama mereka juga mengalami kekacauan. Dan pada waktu kitab Hakim-Hakim dituliskan, ada satu pengharapan dari diri mereka. Kalau andai saja muncul seorang yang merupakan raja yang memimpin kami, maka kondisi tersebut bisa diatasi. Mungkin hal itu bisa digambarkan seperti ketika kita memilih satu calon presiden tertentu, maka ketika kita menaruh pilihan kita kepada presiden tertentu, di situ ada satu pengharapan perubahan yang dilakukan oleh presiden itu atas satu keadaan yang sebelumnya kita anggap kurang baik ini. Orang-orang Yahudi atau Israel juga memiliki pemikiran seperti itu. Mereka mengharapkan ada seorang raja, karena dengan kehadiran seorang raja itu di tengah-tengah mereka, maka urusan atau kesulitan dan kekacauan yang ada di tengah-tengah Israel bisa diatasi. Tetapi setelah Hakim-Hakim ditulis seperti ini, maka disambung dengan kitab Samuel. Walaupun secara Alkitab kita bisa lihat ada Rut dulu yang mendahului kitab Samuel, tetapi Rut itu bukan berarti bahwa kisah ceritanya bersambung seperti itu. Tetapi Samuel kemudian menyambung peristiwa yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Dan pada waktu kita membaca kitab Samuel, ada hal yang menarik lagi muncul di situ. Penulis kitab Samuel mengatakan, di tengah-tengah kita ada satu keluarga. Keluarga ini adalah keluarga dari Elkana. Tetapi pada waktu digambarkan keluarga Elkana ini dikatakan dia adalah seorang laki-laki dari Ramataim
pegunungan Efraim, dan baru diintroduksikan namanya adalah Elkana. Lalu di keluarga ini ada 2 istri. Yang satu adalah Hana yang kelihatannya merupakan istri pertama, dan yang kedua adalah Penina yang merupakan istri kedua. Dan di antara 2 istri ini, Hana sepertinya adalah orang yang lebih dikasihi oleh si Elkana ini, tetapi dia mandul. Dan tetapi Penina yang adalah istri kedua yang kurang dikasihi memiliki anak-anak. Nah, pada waktu kita membaca, penekanannya pada siapa? Di bawah untuk melihat kepada Hana lebih banyak begitu. Nah, maksudnya apa ketika penulis Samuel mengkaitkan peristiwa di dalam zaman hakim-hakim dengan peristiwa dari keluarga Elkana ini? Siapa keluarga Elkana? Nggak tahu. Dia adalah orang Efraim, seorang laki-laki yang kita tidak tahu kejelasannya dan signifikansi dia di dalam kehidupan orang Israel seperti apa. Tetapi dia dicatat di situ, dan menariknya adalah istrinya yang Hana yang merupakan perempuan yang mandul itu juga dicatat dan dimasukkan di dalam kisah ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya mau mengatakan seperti ini. Hakim-hakim hidup di dalam keadaan yang kacau. Secara sosial, politik, mungkin budaya juga seperti itu. Dan di dalam keadaan ini mereka mengharapkan seorang raja. Tetapi ketika mereka mengharapkan seorang raja, maka penulis Samuel akan mengatakan hal itu kelihatannya tidak mungkin bisa diwujudkan di dalam keluarga Elkana dan Hana. Karena apa? Hana mandul. Mungkinkah Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel? Kelihatannya nggak mungkin, karena dia adalah seorang perempuan mandul. Tapi kalau dia adalah seorang perempuan mandul dan tidak mungkin memberikan seorang anak laki-laki yang akan menjadi seorang raja di tengah-tengah orang Israel, kenapa kisah keluarga mereka dicatat di sini? Nah, pada waktu kita menanyakan hal ini, ada yang menafsirkan seperti ini. Dan saya lihat ini adalah satu penafsiran yang benar. Karena pada waktu itu Tuhan melalui penulis dari kitab Samuel mau menunjukkan, walaupun di tengah-tengah Israel sepertinya tidak ada pengharapan sama sekali, tetapi saat itulah Tuhan sedang akan bekerja melakukan satu intervensi di dalam sejarah umatnya di tengah-tengah dunia ini. Maka dia memberikan catatan mengenai keluarga Elkana dan Hana yang mandul ini. Dan pada waktu Tuhan bekerja melakukan intervensi ini, siapa yang diberikan? Ini juga menjadi satu hal yang menarik. Tuhan memberikan seorang yang bernama Samuel, seorang nabi Tuhan bagi umatnya, bukan seorang raja. Hal ini mungkin bisa ditarik ke dalam peristiwa yang terjadi di Inggris pada abad ke-17 akhir masuk ke dalam abad ke-18. Kalau Bapak Ibu membaca kisah dari sejarah Inggris, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa Inggris pada waktu itu ada dalam kondisi yang kacau. Masa kekelaman, banyak sekali kematian, penganiayaan kepada anak-anak yang ada di sana. Dan saat itu mereka juga mengajukan pertanyaan yang sama. Bagaimana kita bisa keluar dari kondisi ini? Apa yang menjadi jalan keluarnya? Kalau Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu, apa yang kita akan jawab dari pertanyaan ini? Apa yang menjadi jalan keluarnya? Siapa yang bisa menolong kita keluar dari kondisi ini? Mungkin pilihan pertama kita adalah kita butuh seorang pemimpin politis yang kuat, seorang yang pintar, seorang yang bisa menegakkan kebenaran, seorang yang tidak bisa dipermainkan atau mengalami satu sogokan di dalam hidup dia, seorang yang betul-betul menegakkan keadilan, seorang yang memiliki kekuatan militer yang bisa menekan kekacauan yang ada di dalam dunia ini. Tapi pada waktu hal itu digumulkan, hal itu diharapkan pada abad ke-18, Tuhan tidak memberikan seorang politisi bagi Inggris. Tuhan tidak memberikan seorang raja, walaupun mungkin politisi yang baik perlu, atau seorang yang duduk dalam pemerintahan yang baik itu diperlukan. Tetapi yang dicatat dalam sejarah, Tuhan memberikan seorang anak di dalam keluarga Wesley dan seorang anak di dalam keluarga Whitefield.
yang akhirnya tumbuh besar menjadi John Wesley dan George Whitefield. Dan melalui pelayanan dari dua orang ini, Inggris mengalami satu perubahan dan pembaharuan. Begitu juga pada zaman hakim-hakim. Ketika masa kegelapan menimpa Israel, ketika mereka ada di dalam kekacauan, mereka meminta seorang raja. Tuhan berkata, bukan raja yang aku berikan, tetapi aku akan memberikan seorang nabi di tengah-tengah engkau, yaitu Samuel, yang akan memimpin bangsa ini untuk mengenal Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa begitu ya? Apakah kita boleh simpulkan karena ini adalah Alkitab, maka Alkitab membawa kita melihat yang penting itu adalah masalah rohani. Tapi kalau kita melihat dari perspektif sejarah, maka kita akan melihat bahwa ada pemimpin-pemimpin dunia yang penting yang dimunculkan di dalam dunia yang mengadakan perubahan di dalam zaman ini. Kita harusnya bagaimana ketika melihat kepada dua hal ini? Saya tetap melihat bahwa ketika kita melihat sebagai orang Kristen yang percaya bahwa ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu, kacamata rohani itu menjadi satu kacamata yang penting di dalam kita melihat keadaan di dalam dunia ini. Jangan membawa Alkitab untuk dibaca menurut kacamata sejarah, tetapi saudara harus membawa sejarah untuk dan dibaca di bawah kacamata dari kitab suci. Itu baru benar. Dan pada waktu kita membaca dari kacamata kitab suci, kita melihat yang dipentingkan Tuhan itu bukan masalah politik, masalah sosial dan yang lain-lain. Itu memang sesuatu yang perlu. Tetapi yang dipentingkan Tuhan adalah masalah rohani dari umat Tuhan atau manusia di dalam dunia ini. Saya lihat ini adalah hal yang kita perlu pelajari dan kita perlu imani juga dalam kehidupan kita. Alkitab mengajarkan manusia terlahir sebagai orang berdosa. Solusi dari dosa tidak pernah bisa diperoleh melalui kebaikan perbuatan yang kita lakukan di luar. Semua kebaikan dan pendidikan yang dilakukan oleh manusia dari orang berdosa kepada orang berdosa hanya akan menghasilkan orang yang bermoral, tetapi secara hati tidak pernah bisa berubah. Hatinya tetap akan jahat. Kalau begitu, adakah harapan bagi dunia ini? Alkitab mengajak kita melihat, kalau kita hanya mementingkan hal luar, gak ada harapan. Manusia akan hidup persis seperti pada zaman hakim-hakim, di mana mereka akan terus berrotasi antara sesuatu keselamatan yang diberikan, tetapi kemudian jatuh lagi ke dalam satu kebobrokan, kerusakan. Ketika mereka berteriak kepada Tuhan, mungkin Tuhan bisa menolong mereka keluar dari kondisi itu. Tapi mereka akan jatuh lagi ke dalam kerusakan demi kerusakan di dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang menjadi solusi yang terbaik untuk masalah ini? Tuhan melihat bahwa solusinya ada di dalam hati manusia. Solusinya ada di dalam pertobatan. Itu sebabnya pada waktu Nikodemus datang kepada Yesus Kristus pada malam hari dan berkata kepada Yesus Kristus, Tuhan, aku tahu, kami tahu engkau pasti adalah utusan Tuhan. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang engkau lakukan dalam hidupmu ini. Lalu Yesus berbicara hal yang menjadi pokok penting di situ. Kalau orang tidak dilahirkan kembali, dia tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Yesus ngomong ini ya? Kepada Nikodemus, seorang Farisi, seorang imam, seorang yang ada di dalam Sanhedrin, orang yang penting sekali di antara orang-orang Israel. Yesus tahu dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Yesus tahu dia adalah orang yang betul-betul menjalankan hukum Musa dalam hidupnya. Tapi kenapa ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus, dia tidak mengangkat mengenai hukum Musa, tapi dia mengangkat mengenai kelahiran baru yang membuat Nikodemus kebingungan. Bagaimana caranya aku dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk ke dalam rahim dari ibuku? Aku sudah setua ini, ibuku mungkin sudah tidak ada lagi. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Dan Yesus berkata, engkau masih tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata, yang penting itu adalah bagaimana seseorang dilahir barukan, menerima hidup baru, dan ada di dalam kerajaan Allah. Itu bukan bicara hanya hidup kekal, tetapi itu berbicara mengenai satu perubahan dan pengharapan yang ada di dalam
dunia yang berdosa ini. Makanya pada waktu Samuel mengajak kita melihat kepada kondisi zaman hakim-hakim, dia mengajak kita melihat yang penting adalah bukan ada raja di situ, tetapi yang penting adalah ada pertobatan bagi bangsa Israel. Ada hati yang takut Tuhan dari umat Tuhan, dari manusia yang hidup di dalam dunia ini. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang membaptiskan anaknya hari ini. Saya berdoa bagi Bapak Ibu semua yang masih memiliki anak-anak yang kecil yang masih bisa dididik dalam hidupmu. Perhatikan, pendidikan penting, penting. Pengetahuan penting, penting. Tubuh yang sehat penting, penting. Punya satu lingkungan masyarakat yang baik, itu penting. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting dari semua itu. Bagaimana kita sebagai orang tua yang takut Tuhan menanamkan iman ke dalam kehidupan dari anak-anak kita. Supaya dia boleh mengenal Kristus, Tuhan Allah yang sejati, yang membawa perubahan di dalam kehidupannya dan menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Kalau tidak, saya khawatir Bapak Ibu sedang membesarkan penjahat pintar. Kalau dia ahli hukum, dia tahu caranya melakukan kejahatan tanpa dihukum. Itu adalah hal yang mencelakakan. Alkitab mengajak kita melihat kembali apa yang penting, urutan yang utama yang harus kita jalankan, apa yang harus kita perhatikan, bagaimana kita menata hidup kita secara benar sehingga betul-betul bisa hidup berkenan bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan dari Tuhan Allah kita. Jadi itu sebabnya pada waktu umat Israel berpikir solusi yang terbaik untuk masalah mereka adalah raja, Tuhan tidak memberikan raja dalam hidup mereka, tetapi Tuhan memberikan seorang nabi untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Yang kedua yang saya mau ajak kita lihat adalah pada waktu kita bicara mengenai Hana ini, dan kita bertanya apa yang menyebabkan Hana ada di dalam kepahitan hidupnya, kesedihan, duka cita, dan masalah dalam hidupnya. Jawabannya apa? Mungkin kita akan ngomong kayak gini, oh masalahnya adalah karena Penina. Penina madunya itu, madu dari kalau madu itu dari istri pertama atau suami? Madu dari istri pertama ya. Madunya itu sangat menindas dia, menghina diri dia. Hana nggak punya anak, dia punya anak. Makanya dia bersuka cita dan merasa mungkin seperti Hagar yang merasa sombong terhadap Sarah. Lalu kemudian mengejek, menghina Sarah, membuat hatinya menjadi begitu pedih sekali. Setuju nggak ibu-ibu? Suami kalau punya dua istri membuat istri pertama berduka cita. Pasti ya. Jadi sumber duka cita di dalam kehidupan keluarga salah satunya adalah suami punya istri dua dan suami tidak memikirkan perasaan dari istri pertama, begitu? Begitu enggak? Kita mungkin ngomong seperti itu. Tetapi pada waktu kita membaca kisah ini, menarik sekali. Alkitab mengajak kita melihat yang menjadi sumber masalah dari Hana itu bukan Penina. Walaupun Penina menjadi masalah, tetapi yang menjadi sumber masalah adalah Tuhan. Boleh buka dan lihat ayat yang kelima dan keenam. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Di sini ada dua kali dibahas atau dicatat bahwa penyebab masalah dalam kehidupan Hana adalah karena Tuhan menutup kandungannya. Jadi siapa yang menjadi sumber masalah? Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya pikir ada benarnya ateis itu percaya tidak ada Tuhan. Ini nggak menyesatkan ya. Karena apa? Karena ketika ateis percaya tidak ada Tuhan, maka hal-hal yang terjadi di dalam hidup manusia itu, permasalahan bayi dibunuh, anak
diperkosa, lalu ada kejahatan-kejahatan lain di dalam dunia ini, ada penyakit yang lain. Sumbernya dari mana? Manusia. Jadi yang membuat sakit hati adalah manusia gitu. Kadang-kadang ya bisa ngomong manusia dan bisa ngomong itu sesuatu yang gak ada sumber. Mungkin sesuatu yang kacau balau yang mengakibatkan dunia dalam kondisi seperti ini. Karena gak ada yang mengatur sama sekali. Kita gak menyalahkan Tuhan, benar. Mungkin juga tidak ada Tuhan, ateis bicara supaya kita tidak perlu bertanggung jawab di hadapan Tuhan melalui kejahatan yang kita lakukan. Tapi mohon tanya, waktu kita membuang Tuhan yang menjadi sumber masalah dalam hidup kita, betulkah itu merupakan solusi? Saya percaya ateis cuma bisa membuang Tuhan tapi tidak pernah menyelesaikan masalah penderitaan dalam dunia ini. Dan bahkan ketika mereka membuang Tuhan, penderitaan tetap ada. Mereka juga tidak punya pengharapan di dalam menghadapi penderitaan dalam dunia ini. Tetapi orang Kristen, Hana yang percaya kepada Tuhan, dia tahu ada Tuhan, tetapi dia juga tahu ketika Tuhan ada, mungkin masalah dalam hidup ini tidak akan berlalu. Dan adanya Tuhan membuat adanya pergumulan dalam hidup dia dan kesedihan dan kepahitan dalam kehidupan dia yang bukan hanya sementara waktu saja, tetapi bertahun-tahun dia harus lalui dalam kehidupan dia. Sebabnya karena apa? Ada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal ini tetap membedakan karena ketika kita percaya kepada Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau masih kurang nyambung, saya ngomong kayak gini. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan itu maha kuasa. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan itu mengatur segala sesuatu. Percaya kan? Kok diem? Percaya ya. Bapak Ibu tak percaya kalau segala sesuatu yang kita terima dan alami dalam hidup ini bersumber dari Tuhan. Percaya kan? Mau tanya, sakit dari mana? Ya mungkin kita bisa ngomong karena saya kurang jaga makan, saya kurang olahraga. Tetapi kalau Tuhan gak izinkan sakit, mungkin gak kita sakit? Gak sakit. Hana mandul karena apa? Ya mungkin secara kedokteran bisa merumuskan segala sesuatu. Tapi saya tetap percaya bahwa ketika kedokteran berusaha merumuskan segala sesuatu, kemampuannya hanya untuk menjabarkan dan menerangkan apa yang dialami oleh Hana. Tetapi tidak pernah bisa memberi solusi. Karena apa? Karena sehebat-hebatnya manusia di dalam mengusahakan supaya ada pembuahan terjadi kepada ovum atau sel telur. Dan ketika sel telur atau embrio itu ditanamkan ke dalam rahim dari seorang ibu, dokter tidak pernah bisa menjamin kalau ibu itu akan hamil. Jadi saya percaya apa yang dikatakan di dalam kitab suci itu adalah satu kebenaran. Bahwa sumber masalah di dalam kehidupan Hana adalah karena Hana percaya ada Tuhan dan dia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dia bersumber dari Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi pada Hana ini juga sekaligus mungkin menjadi satu hal yang membuat kita menghapus prinsip waktu menyelesaikan masalah. Kadang-kadang ketika kita hidup kita suka ngomong, aduh orang itu lagi menderita. Lalu kita memberikan satu penghiburan, tenang gak apa-apa, nanti ada waktunya engkau akan baik-baik saja. Waktu akan menyembuhkan segala sesuatu. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan Hana, coba baca di dalam ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7, di situ dikatakan apa? Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana.
Lalu Bapak Ibu boleh baca lagi di dalam ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab Eli, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum. Jadi pada waktu kita bicara mengenai waktu akan menyembuhkan segala sesuatu, apakah itu adalah satu kebenaran? Hana menjadi satu contoh dari orang yang ketika dia menjalani hidup dari waktu demi waktu, ternyata waktu demi waktu tidak pernah bisa menghibur hatinya. Ini adalah satu realita yang terjadi di dalam kehidupan dari umat Tuhan. Orang yang memiliki iman yang takut Tuhan bisa mengalami hal ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada dalam kondisi masalah, sebenarnya penghiburan dari masalah itu adalah kita menghindarkan diri dari satu realita atau persoalan tertentu atau pribadi tertentu dalam hidup kita untuk satu waktu. Atau sebenarnya urusannya ada hal lain yang kita perlu koreksi dari kehidupan kita. Mungkin satu waktu bisa menolong kita untuk meredakan satu masalah dalam kehidupan kita. Tapi waktu yang kita ulur-ulur dalam hidup kita gak pernah bisa menyelesaikan persoalan dalam hidup kita secara tuntas. Contohnya siapa? Hana yang ada di dalam kondisi ini. Jadi makin tahun dia makin ada di dalam kesulitan. Yang ketiga, kegiatan bisa gak membuat kita menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya pikir salah satu alasan yang digunakan oleh Elkana untuk menghibur Hana itu adalah menyibukkan diri dia untuk pergi ke bait Allah untuk beribadah di hadapan Tuhan. Tetapi pada waktu dia beribadah di hadapan Tuhan untuk menyibukkan dan mengalihkan fokusnya dari diri dia kepada Tuhan, yang kita seringkali pikir itu adalah satu solusi masalah. Jangan lihat kepada diri dan kesulitan diri terus menerus, tapi lihat keluar. Itu hanya sementara, tetapi juga gak pernah bisa memberikan solusi masalah itu dalam hidup kita. Makanya pada waktu Elkana membawa Hana pergi ke bait Allah untuk berdoa, kita bisa melihat betapa sedihnya hatinya. Dan lebih menyedihkan lagi adalah pada waktu Elkana membawa Hana ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan dan memberikan kasihnya, tanda kasihnya kepada Hana. Kalau di dalam LAI dikatakan sebagai satu bagian yang diberikan kepada Hana, tetapi di dalam terjemahan Inggris itu dua bagian. Saya nggak tahu kenapa LAI menerjemahkan satu bagian, tapi di dalam bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan pemberian yang lebih baik kepada Hana daripada kepada Penina, seperti itu. Mungkin Inggrisnya membuat mereka menerjemahkan dua bagian seperti itu. Dia pikir itu menjadi satu solusi, tetapi Alkitab mencatat Hana justru makin menderita di dalam kondisi itu. Jadi pada waktu kita melihat waktu, kegiatan, kita pikir itu bisa menjadi solusi terhadap masalah. Ternyata hal itu tidak bisa. Lalu bagaimana Elkana sebagai suami menghadapi situasi seperti ini? Tadi saya sudah kasih jawaban pertama. Elkana berpikir dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada Hana dibandingkan Penina. Dia bisa memberikan solusi dan penghiburan kepada Penina. Tapi ternyata Penina justru makin disindir dan disakiti oleh Hana. Tapi justru Penina makin menyindir dan menyakiti Hana ketika Hana menerima porsi yang lebih baik daripada Penina itu. Tapi ada yang kedua, menarik dari jawaban Elkana ya. Dia bilang apa di dalam ayat yang ke-8? Mengapa hatimu sedih? Kadang-kadang dablek ya laki-laki. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saya mau tanya kepada bapak-bapak ya, yang sudah punya istri. Ini jawaban yang baik gak? Setuju gak dengan jawaban Elkana ini? Halo?
Gimana? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Betul nggak? Kok bingung? Saya pernah bicara sama teman. Lalu ketika saya kutip bagian ini, dia ngomong kayak gini. Saya setuju sekali sama Elkanah. Kenapa bisa? Saya bilang, iyalah ketika kita menikah, istri menikah sama saya karena apa? Cinta kan? Seharusnya pada waktu dia menikah sama saya karena cinta, yang menjadi fokus dia itu siapa? Saya kan? Sebagai suami. Tapi anehnya adalah, kenapa setelah istri menikah sama saya nggak cukup. Tetapi yang dibawa adalah mertua saya, saudara saya, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan saya ke dalam pernikahan saya. Yang benar adalah untuk berbahagia di dalam pernikahan, istri harus mencukupkan dirinya kepada diri saya sebagai suaminya. Setuju nggak bapak-bapak? Pak Martin? Langsung ditoleh oleh istri. Bu Santi, kalau Pak Martin bicara kayak gitu terima nggak? Apa? Salah, saya harusnya tanya Pak Darius gimana Pak Darius? Pasrah. Pasrah, merasa diri nggak menjadi cukup bagi istri begitu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalimat ini kayaknya benar ya. Istriku, bukankah engkau seharusnya mencukupkan dirimu dengan diriku? Perhatianku kepada engkau, bukankah itu adalah hal yang terbaik bagi engkau? Kenapa engkau harus bandingkan gak punya anak dengan Penina yang punya anak? Lalu sindiran-sindiran Penina terhadap diri engkau itu sebagai sesuatu yang membebankan hidupmu. Bukankah aku yang cintaku kepada engkau itu cukup bagimu? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya pribadi gak cocok dan gak setuju dengan jawaban ini ya. Seharusnya Hana itu tahu kalau Elkanah itu mencintai diri dia. Tetapi jawaban Elkanah tidak pernah boleh seperti itu. Jawaban Elkanah yang benar adalah seharusnya, bukankah engkau lebih berharga bagi diriku daripada 10 anak laki-laki? Bukan aku lebih berharga bagi engkau lebih daripada 10 anak laki-laki? Kita seringkali berpikir dengan satu kegeeran kalau diri kita bisa mendatangkan satu kebahagiaan bagi hidup seseorang yang merupakan pasangan kita. Tapi sebenarnya bukan di situ letaknya. Dan pada waktu kita memikirkan diri kita sebagai satu kebahagiaan bagi pasangan kita, tanpa sadar sebenarnya kita bersikap seperti Elkanah yang merasa diri kita adalah pengganti Tuhan dalam hidup daripada pasangan kita. Semuanya cukup. Saya cukup, kehadiran saya cukup, segala pemberian yang saya berikan kepada engkau cukup. Dan itu bisa membawa kebahagiaan bagi engkau. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ingat kita bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Ketika kita merasa diri kita adalah kecukupan bagi orang lain, saya yakin mulai hari itu hidup dari orang itu akan menderita. Tetapi kalau kita membawa Tuhan dan kecukupan Tuhan dalam kehidupan kita dan orang itu, maka orang itu ada di dalam kehidupan yang akan bersyukur kepada Tuhan dan mulai bisa menerima keadaan yang ada di dalam hidup dia. Saya kira Elkanah bukan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia bukan orang yang tidak mencintai Hana. Dia sangat mencintai Hana dan dia membuktikan cintanya kepada Hana. Tapi sikap dia itu membuat Hana justru makin terluka dan makin sedih. Kita perlu belajar mencukupkan diri kita di hadapan Tuhan atau dengan Kristus. Itu lebih dari apapun. Saya nggak tahu Bapak Ibu di dalam OSG ada bahas ini enggak ya. Tapi di dalam persiapan kepada para pemimpin OSG ada
hal-hal seperti ini yang kita bahas, yang menjadi kunci dari perubahan dalam kehidupan kita. Kemarin Pak Yan ada ajukan satu pertanyaan, masih ingat gak Pak? Sudah dibahas di dalam grup belum? Kalau kita ada di dalam satu kondisi ribut pasangan suami istri, kita memutuskan cerai, misalnya kayak gitu. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya, yang rugi itu siapa? Gitu ya pertanyaannya. Misalnya kita suami istri ribut, kita putuskan cerai. Yang rugi siapa dan yang diuntungkan siapa? Orang yang memutuskan cerai biasanya akan selalu berpikir saya diuntungkan. Karena saya terbebas daripada semua masalah yang yang terjadi akibat dari pasangan saya. Tetapi Bapak Ibu, di balik dari pikiran itu, ada satu pikiran yang sebenarnya kita perlu tanam atau kita perlu sadari adalah, pada waktu kita menikah, kenapa kita bisa mengatakan pasangan kita menjadi sumber masalah dalam hidup kita? Berarti kita mengejar sesuatu, yaitu apa? Kebahagiaan, bukan? Pada waktu saya nggak menampik ini ya. Waktu saya menikah dengan istri saya bukan orang reform. Dan saya berpikir bahwa tujuan menikah adalah berbahagia. Tapi kalau kita sudah di reform, biasanya kalau kita tanya, tujuan menikah untuk apa? Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan untuk sampai selama-lamanya. Dan pengudusan seperti itu. Kayaknya nggak masuk logika itu. Dulu saya pernah berpikir, kok nggak nyambung ya memuliakan Tuhan dengan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Karena memuliakan Tuhan sangkal diri, pikul salib dan mengikut Kristus. Tapi kebahagiaan berarti apa yang saya inginkan dan saya harapkan itu terpenuhi dalam kehidupan saya. Lalu di dalam perjalanan saya mulai menyadari satu hal. Kalau saya ingin bahagia, dan saya berpikir bahwa kebahagiaan itu saya bisa dapatkan dari pasangan saya. Saya bukan ngomong istri saya tidak mendatangkan kebahagiaan ya. Caranya adalah saya belajar untuk menyangkal diri saya, memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya mencukupkan diri saya dengan apa yang ada di dalam Kristus. Itu mendatangkan kebahagiaan. Istri saya juga seperti itu. Karena ketika istri saya makin mengharapkan sesuatu dari saya, kemungkinan besar dia akan kecewa. Karena saya bukan Tuhan. Kita sama-sama bukan Tuhan. Kemarin di dalam pembinaan untuk persiapan baptisan anak, saya ada ngomong sama Bapak Ibu yang punya anak. Ketika kita mendidik anak, Chinese beda dengan prinsip Kristen. Chinese akan terus menanamkan impresi yang baik kepada anak dari sisi orang tua. Anak harus begitu menghormati orang tua dan seolah-olah orang tua dan papa itu adalah Tuhan atas hidup dia. Tetapi di dalam perkembangan, semua orang tua pasti akan ngomong sebagus-bagusnya dia membuat image yang baik kepada anak. Anak makin besar akan makin melihat rusaknya dari orang tua. Kejelekan dari orang tua. Gak bisa. Dan itu lebih alkitabiah. Karena Alkitab bilang, kita adalah orang berdosa. Nah kalau kita berpikir diri kita bisa menjadi kecukupan dan mendatangkan kebahagiaan, saya yakin kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Pasangan kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Anak-anak kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Kecuali kalau kita membawa diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita untuk mengerti bahwa kecukupan itu ada di dalam Kristus. Saya nggak tahu Bapak Ibu ngerti atau enggak ya. Tapi kalau nggak ngerti bisa dibicarakan setelah ini ya. Karena saya juga ngejar waktu untuk nyelesain khotbah. Tapi ini prinsip yang penting sekali. Mungkin bisa dibahas lebih dalam di dalam OSG. Karena kunci dari bersyukur dan menikmati hidup, kalau saya mencukupkan diri di dalam Tuhan. Nah, Elkana sendiri bagaimana ketika menghadapi situasi ini? Dia tahu dia ada Tuhan. Dia tahu Tuhan itu menjadi sumber segala sesuatu. Dia tahu bahwa Tuhan bisa dipercaya. Tuhan itu adalah pribadi yang setia terhadap janjinya.
Makanya di dalam doa yang dia naikkan adalah, Tuhan kiranya mengingat aku. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan semua yang menjadi satu kesedihan atau memberikan penghiburan terhadap segala sesuatu yang menjadi kesedihan dalam hatinya. Tetapi yang terjadi dalam pikiran dan perasaannya itu ada gap. Pikiran dia tahu segala sesuatu yang baik dan benar dari Tuhan, tetapi hatinya sulit untuk mensinkronkan diri dengan pengetahuan dia. Saya kira banyak dari kita juga ketika mengikut Tuhan, secara doktrin kita tahu apa yang benar, tetapi mengejar dari sisi emosi dan perasaan kita itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi ada yang sebaliknya juga. Ada orang yang secara emosional dia mungkin bisa menerima, tapi secara doktrinal dia sulit untuk bisa mengikuti dan menyesuaikan apa yang ada di dalam hati dia. Hana adalah orang yang tahu yang benar. Kita bisa lihat dari doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Dan di saat yang sama, dia juga mengalami kesulitan untuk menyelaraskan perasaannya di dalam kebenaran yang dia pegang di hadapan Tuhan. Tetapi pada waktu dia di dalam kondisi seperti ini, Hana tetap datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, mungkin kita berpikir Hana sedang bertransaksi dengan Tuhan dengan mengucapkan nazar. Tuhan, kalau Engkau memberikan kepadaku anak, aku akan bahagia dan menyerahkan anak itu ke dalam tangan-Mu. Tetapi saya pribadi melihat doa Hana bukan transaksi. Tetapi doa Hana adalah satu perendahan diri di hadapan Tuhan. Dan betul-betul ingin menundukkan diri kepada Tuhan dan memberikan jawaban itu ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Nah, mengapa bukan transaksi? Kalau kita bernazar sebagai satu transaksi kepada Tuhan, biasanya orang akan hidup di dalam kondisi dia semula sebelum apa yang dia nazarkan itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi pada waktu Hana berdoa kepada Tuhan, menarik sekali adalah setelah dia berdoa, dia pulang dengan kondisi yang seperti apa? Dikatakan raut mukanya berubah, hatinya menjadi senang, dan dia makan dengan lahap. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini namanya iman. Pada waktu kita beriman kepada Tuhan, kita selalu akan dipengaruhi oleh keadaan sekitar dan merasa bahwa keadaan sekitar itu yang mendatangkan satu kebahagiaan dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan baik sama saya, maka Tuhan akan mengubah keadaan sekitar kita. Atau keadaan sekitar nggak berubah, tetapi saya yang berubah. Karena saya tahu ada Tuhan yang memelihara dan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Yang mana? Iman yang mana? Iman Hana ditunjukkan, dia tetap mandul. Dia tetap tidak pernah tahu apakah dia akan punya anak atau tidak. Tapi ketika dia pulang, hinaan Penina gak pernah menjadi soal dalam hidup dia lagi. Kemandulan dia gak pernah menjadi soal dalam hidup dia lagi. Urusan masalah itu bukan pada orang yang ada di sekitar kita, tapi bagaimana kita berelasi di hadapan Tuhan dan beriman kepada Tuhan di dalam kondisi kita. Itu hal yang sangat penting sekali ya. Saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang yang bernama Helen Roseveare. Dia adalah seorang dokter yang ketika dia masih muda dia belajar kedokteran dengan satu tujuan, dia ingin menjadi seorang misionaris. Akhirnya setelah dia lulus dari kedokteran itu, dia pergi ke Kongo ya, untuk menjadi misionaris di sana. Dia datang ke sana, dia terlibat di dalam satu rumah sakit tertentu di sana untuk melayani pasien-pasien yang ada di sana. Tetapi terjadi keributan di Kongo yang mengakibatkan banyak sekali pengrusakan dan pembunuhan. Termasuk pengrusakan terhadap rumah sakit di mana dia layani, serta
teman-teman dia mengalami kematian. Ada 27 misionaris yang dibunuh pada waktu itu dan ratusan lain yang mengalami luka. Dia sendiri ditangkap dan ditahan selama 5 bulan. Dan selama dia ditahan selama 5 bulan itu dia mengalami aniaya, luka-luka, dan diperkosa. Tetapi dia tertolong, lalu dia dibawa kembali ke Inggris untuk mengalami pengobatan di situ. Dan ketika dia sembuh, riwayat dia mencatat dia kembali lagi ke Kongo untuk melayani di sana. Nah, ini membuat banyak orang heran kepada si Helen ini dan bertanya kepada diri dia, apa yang membuat engkau ingin kembali ke Kongo, kembali dan melayani di sana? Dan bahkan dia ketika kembali di sana, dia mendirikan rumah sakit di sana, lalu dengan fasilitas 250 tempat tidur dan segala fasilitas pelatihan lain-lain untuk merawat orang-orang Kongo yang pernah menyiksa dia dan memperkosa diri dia. Lalu pada waktu itu dia menjawab seperti ini. Ketika saya ada di dalam pergumulan itu, ada satu suara yang berbicara di dalam hati saya yang mengatakan seperti ini. Helen, apakah engkau akan mengucap syukur kepadaku ketika aku menguji engkau dengan ini, walaupun aku tidak memberitahu kenapa? Saya ulangi ya. Di dalam hati Helen ada satu perkataan yang mengatakan, Helen, apakah engkau akan mengucap syukur kepadaku ketika aku menguji engkau dengan ini walaupun aku tidak memberitahu kenapa? Saudara, kita sebagai orang Kristen banyak yang mengalami pergumulan mungkin. Atau ada yang mengalami pergumulan. Tetapi pergumulan itu tidak pernah kita tahu solusinya akan atau akhirnya seperti apa. Mungkin kita akan bawa sampai pada akhir. Dan pada waktu kita mengalami ini mungkin kita perlu bertanya seperti Helen bertanya. Apakah engkau akan mengucap syukur? Walaupun kita tidak mengerti kenapa. Dan Helen menjawab, ya Tuhan, aku akan mengucap syukur walaupun aku tidak mengerti kenapa. Damai baru masuk ke dalam hatinya. Dan mulai hari itu dia bisa melayani Tuhan dengan baik dalam hidup dia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, adakah iman kepada Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita percaya bahwa jalan Tuhan dan rancangan Tuhan jauh lebih daripada rancangan kita? Apakah kita percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita? Kalau ini ada, mari kita sama-sama menjawab ya. Tuhan, walaupun aku tidak mengerti, walaupun aku tidak paham apa yang Kau rencanakan dalam hidupku, tapi aku rela untuk melewatinya karena Engkau menghendakinya. Dan aku menundukkan diri di bawah pimpinan-Mu dalam hidupku. Ini adalah iman dari orang yang percaya di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk satu kehidupan dari seorang yang beriman kepada Engkau. Dan kehidupan-kehidupan dari orang yang beriman kepada Engkau juga yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Buat kami boleh melihat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kebenaran. Di dalam Tuhan ada hikmat yang melampaui hikmat kami. Di dalam Tuhan ada rancangan yang baik dalam kehidupan kami. Walaupun mata kami seringkali terbatas di dalam melihat kepada keadaan ini. Tapi biarlah kami boleh melewatinya dengan iman kepada Engkau sebagai satu pernyataan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tolong pimpin kami ya Tuhan. Pimpin saudara kami yang ada di dalam pergumulan. Biarlah hati yang terus bergantung kepada Tuhan itu boleh senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.